Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari IAIN Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3. NIM saya U2019-9948. Saya di sini akan memberikan sedikit contoh tentang bagaimana huruf-huruf hijaiyah itu keluar, yaitu dari makhrijul huruf, dan juga akan sedikit menerangkan tentang sifat-sifat huruf. Nah, makhrijul huruf itu sebelumnya itu terbagi menjadi 5, yaitu al-khalqi, al-lisan, syafatain, al-khayshum, dan al-jauf. Nah, dari yang pertama yaitu al-khalqi. Nah, al-khalqi ini juga terbagi menjadi 3. Akan tetapi saya tidak akan merangkan semuanya dan memberikan contoh hanya sebagian dari huruf-hurufnya. Al-khalqi. Nah, yang pertama itu adalah ain. Ain ini keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan, yaitu seperti ba. Nah, sedangkan A itu berbeda dengan A. Kalau A itu keluarnya dari pangkal tenggorokan, dari sebelah sini. Yang temannya A itu adalah hamzah. Jadi antara A dan A itu berbeda. Jadi bisa dirasakan jika kita akan mengucapkan huruf A, itu bisa kita pegang tenggorokan kita yang bagian tengah A. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kha. Nah, kha ini keluarnya di ujung tenggorokan. Nah, atau bisa disebut dengan adnal halqi. Kha ini cara pengucapan kha khi khu bakh. Nah, untuk kha bagi orang yang kebiasaan tidurnya mendengkur, itu otomatis bisa untuk mempraktikkan huruf kha, karena seperti orang mendengkur seperti itu. Kemudian makhrijul huruf yang kedua yaitu al-lisan, lidah. Nah, untuk lisan ini makhrijul hurufnya itu yang keluar tuh banyak, akan tetapi saya hanya akan memberikan contoh 2 saja. Yang pertama itu shin. Nah, shin ini keluarnya di tengah-tengah lidah dan langit-langit lidah, yaitu syashi shubash. Jadi bisa kita rasakan jika shin ini keluarnya itu di tengah-tengah lidah. Yang kedua yaitu sa. Nah, sa ini tempat keluarnya adalah di ujung lidah dan juga gigi sebelah atas dan bawah. Jadi seperti seakan-akan kita itu menggigit lidah kita, tapi jika akan seakan-akan, bukan seperti menggigit. Jika digigit lidahnya, otomatis kita tidak akan bisa mengucapkan huruf sa tersebut. Jadi sa si su bas, seperti itu. Yang ketiga yaitu asyafatain, 2 bibir. Nah, yang saya akan praktekkan yaitu adalah huruf ba. Nah, ba ini keluarnya di bibir sebelah atas dan bawah dan dirapatkan. Jadi seperti babi bu bab, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu al-jauf. Al-jauf ini adalah lubang mulut dan tenggorokan, dan huruf-huruf yang keluar dari al-jauf ini yaitu huruf-huruf mat, yaitu a, bukan alif, yang kedua ya sukun, sedangkan yang ketiga waw sukun. Contohnya nuhiha. Nuhiha ini kan nun, setelah nun ada waw mati, dan setelah nun kedua ada ya mati, terus kemudian setelah ha itu ada alif. Nah, jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu al-khayshum, lubang hidung. Nah, al-khayshum ini tempat keluarnya huruf nun dan mim, akan tetapi bukan hanya huruf nun dan mim biasa, akan tetapi nun dan mim yang bertasydid, yaitu seperti amma, inna. Nah, seperti itu. Jadi keluarnya dari sini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu, dari huruf hijaiyah yang saya sebutkan tadi, saya akan sedikit memberikan penjelasan huruf sifat apa saja yang ada di huruf-huruf yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk ain
itu ada jahar, tawasud, istifal, infitah, dan ismat. Nah, untuk jahar ini adalah jahar itu sendiri artinya terang. Jadi huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan itu tidak berdesis, seperti a i u ba, kan tidak ada desisnya sama sekali. Kemudian tawasud. Nah, tawasud ini artinya tengah-tengah, antara tertahan dan terlepas. Jadi contohnya kan itu di tengah-tengah antara tertahan dan terlepas. Kemudian istifal ini artinya turun atau ke bawah. Jadi ketika mengucapkan huruf itu, lidah itu turun ke dasar mulut. Jadi nah kan seperti bisa kita rasakan. Jadi lidahnya itu turun. Kemudian infitah ini artinya terbuka. Jadi mulut ketika mengucapkan huruf itu, lidah ini mau langit-langit mulut itu terbuka, seperti kan terbuka. Kemudian ismat ini artinya menahan atau diam. Kemudian huruf yang berikutnya yaitu kha. Untuk sifat yang sudah saya jelaskan barusan tidak akan saya ulang kembali untuk menghemat waktu. Huruf-huruf, maksudnya sifat-sifat huruf yang ada di kha yaitu hamas, rikhwah, isti'la, terus infitah, dan ismat. Untuk hamas ini kebalikan dari jahar tadi, yaitu samar atau tidak terang. Jadi apabila diucapkan huruf tersebut itu berdesis, ya, seperti kha, khi, khu, bah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lihwa itu lunak atau kendor. Suara ya jadi lihwa itu lunak atau kendor. Suara yaitu apabila diucapkan itu suaranya terlepas atau masih berjalan. Kha, khi, khu, bah, kan suaranya itu terlepas, seperti masih berjalan. Kha, khi, khu, bah. Jadi kemudian isti'la ini naik atau terangkat. Jadi ketika mengucapkan huruf, lidah itu terangkat ke langit-langit, ini langit-langit mulut kan. Kha, khi, khu, bah. Kemudian infitah sudah saya jelaskan tadi, yaitu terbuka. Kemudian ismat yaitu diam atau tertahan. Kemudian huruf yang berikutnya adalah shin. Sifat-sifat yang ada di shin ini yaitu hamas, likhwah, istifal, infitah, dan ismat. Yang itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada satu sifat yang hanya dimiliki oleh shin, yaitu tafashi ini artinya menyebar atau meluas. Jadi angin yang ada di mulut menyebar. Jadi seperti syashi, shubash. Nah, seperti itu. Kemudian huruf-huruf yang ada, maksudnya sifat-sifat yang ada di sa ini antara lainnya hamas, rikhwah, istifal, infitah, dan ismat. Untuk huruf yang selanjutnya yaitu ba, yaitu jahar, syiddah ini artinya kuat. Jadi ketika mengucapkan huruf itu seperti memantul. Nah, contohnya babi, bu, bab. Nah, seperti itu. Kemudian ada istifal, infitah, dan idlaq. Yang terakhir adalah qalqalah. Qalqalah ini artinya terguncang. Jadi ketika mengucapkan huruf itu, makhraj hurufnya itu terguncang sehingga memantul. Jadi seperti babi, bu, bab, seperti itu. Kemudian untuk nun dan mim yang bertasydid ini mempunyai sifat yaitu gunnah, yaitu artinya dengung. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.